Oke, halo semua, ketemu lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas limit tak hingga untuk fungsi irasional. Langsung saja. Nah, pertama, fungsi irasional. Apa itu? Fungsi irasional? Jadi fungsi irasional adalah fungsi, pokoknya ada tanda akarnya, kemudian di bawah tanda akarnya ada variabel x. Gampangnya sih gitu. Alias fungsi yang ada bentuknya akar fx atau akar gx atau akar yang fungsi lainnya. Nah, khususnya untuk limit fungsi tak hingga yang kita bahas tentu adalah yang menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi untuk bentuk tak tentu, limit fungsi irasional itu umumnya dihasilkan oleh dua bentuk, yaitu bentuk akar fx per akar gx, ini menghasilkan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Kemudian yang kedua adalah bentuk akar fx kurang akar gx, ini menghasilkan bentuk tak hingga kurang tak hingga. Bentuk-bentuk lainnya biasanya bisa dihitung dengan cara substitusi. Nah, gimana cara menentukan limit tak hingga bentuk tak tentu dari fungsi irasional yang pertama? Nah, kalau bentuknya akar fx per akar gx, ini bisa diselesaikan dengan cara yang sama seperti pada saat kita menghitung bentuk limit fungsi rasional yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Nah, untuk uh, seperti video sebelumnya, yang bagus digunakan adalah x pangkat tertinggi dari penyebutnya saja. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Nah, sedangkan untuk bentuk yang kedua, kalau bentuknya adalah akar fx kurang akar gx, ini diselesaikan dengan cara mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Nah, sehingga karena bentuknya akar fx kurang akar gx, pasti bentuk sekawannya adalah akar fx plus akar gx. Dan tentu saja harus dibagi dengan bentuk yang sama, karena kita harus sama-sama kalikan dengan satu. Nanti juga kita langsung bahas di contoh. Nah, untuk materi itu saja, kita langsung bahas contoh soal. Nah, contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 8x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x per akar 2x pangkat 3 tambah 2x tambah 1. Nah, seperti teorinya tadi, ini bisa diselesaikan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Ambil x pangkat tertinggi di penyebut. Nah, kalau kita perhatikan di penyebut, x pangkat tertinggi adalah x pangkat 3. Hanya saja ada akar. Ingat, akar itu mempengaruhi pangkat, sehingga pangkat tertingginya bukan x pangkat 3, tapi akar dari x pangkat 3. Jadi, pembilang dan penyebut kita bagi dengan akar x pangkat 3. Nah, untungnya karena sama-sama akar yang dibagi, jadi akarnya kan bisa digabung. Jadi, di tengah akarnya kita bagi dengan x pangkat 3, masing-masing suku di penyebut juga sama. Jadi akarnya kita gabung, sehingga tinggal ini bagi dengan ini, tambah ini bagi dengan ini, tambah ini bagi dengan itu. Oke, selanjutnya tinggal sederhanakan, kita peroleh bentuk seperti ini. Terakhir, seperti pas kita bahas fungsi rasional, x-nya ganti dengan tak hingga. Ingat, bentuk suatu bilangan per tak hingga itu hasil limitnya itu mendekati 0, sehingga nanti hasilnya adalah akar 8 kurang 0 tambah 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, itu juga 0. Sehingga nanti hasilnya adalah akar 8 per akar 2, berarti akar 4, nanti hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk contoh selanjutnya kita akan bahas bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk yang tadi, nanti akan include lagi di sini. Nah, contoh yang kedua, limit akar 2x tambah 1 kurangi akar 2x plus 3 saat x mendekati tak hingga itu berapa? Nah, seperti yang kita bahas di awal, ini bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Jadi bentuknya adalah akar versi yang sama, hanya saja tandanya diganti plus. Tapi ingat, nggak boleh hanya dikalikan dengan ini, maka penyebutnya juga harus dikalikan ini, karena sama-sama kita kalikan dengan 1 sebenarnya, agar tidak mengubah nilai akhirnya saja. Nah, ingat, karena ini bentuk sekawan, otomatis karena bentuk sekawan itu saling ketemu, nanti jadi bentuk selisih kuadrat, otomatis akarnya hilang, sehingga pembilangnya menjadi 2x plus 1 kurangi dalam kurung 2x plus 3. Ingat, isi tanda kurung biar nggak salah. Sedangkan penyebutnya karena ketemu 1 di sini akan sama saja dengan bentuknya semula. Nah, kita bisa sederhanakan di pembilang, jadinya nanti ketemu negatif 2, 1 kurang 3 itu negatif 2, sedangkan penyebutnya tetap, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, otomatis ini akan menjadi bentuk pecahan. Karena bentuknya berupa pecahan, nanti sama seperti tadi, kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Di penyebut tertinggi adalah akar x, maka kedua pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi dengan akar x. Jadi pembilangnya bagi dengan akar x, jadi negatif 2 per akar x.
Yang di bawah di penyebutnya, karena akar bagi akar, berarti gabung jadi 1, tinggal berarti masing-masing suku dibagi dengan X. Sehingga menjadi 2 tambah 1 per X. Ini bagi X jadi 2 tambah 3 per X. Nah, setelah itu tinggal substitusi X-nya dengan tak hingga, otomatis yang ini jadi 0, 2 tetap 2, ini jadi 0, tetap 2, ini jadi 0 lagi. Tinggal hitung lagi sekali. 0 bagi akar 2 tambah akar 2, 0 bagi bilangan yang bukan 0, tentu hasilnya sama dengan 0. Nah, contoh yang ketiga, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat tambah 6X dikurangi dengan akar 4X kuadrat kurang 1. Ini yang paling populer biasanya. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita kalikan dengan bentuk sekawan, berarti versi plus dari bentuknya ini. Kalikan bentuk sekawan, otomatis pembilangnya kehilangan akar, jangan lupa isi kurung. Kemudian penyebutnya tinggal tulis ulang, yang ini. Nah, habis itu tinggal kita sederhanakan, hitung yang di pembilang, 4X kuadrat kurang 4X kuadrat otomatis habis, kemudian 6X, negatif ketemu negatif jadi positif 1. Oke. Nah, ketemu bentuk pecahan. Nah, setelah itu sama seperti tadi. X pangkat tertinggi di penyebut adalah akar dari X kuadrat, makanya pembilang dari penyebut kita bagi dengan akar X kuadrat. Akar X kuadrat kan sama dengan X, jadi gampangnya atasnya tinggal bagi dengan X. Atau kalau mau polos ya pembilang dari penyebut bagi dengan akar X kuadrat. Habis itu tinggal bagi masing-masing sukunya. Ingat, akar dengan akar bisa digabung akarnya, sehingga kita cukup bagi tengahnya dengan tengahnya saja. Nanti kan ketemu bentuk 6 tambah 1 per X, per bawahnya adalah X kuadrat coret, ketemu 4. Kemudian 6X bagi X kuadrat tentu saja jadinya 6 per X, sebelahnya juga sama. Terakhir tinggal substitusi X sama dengan tak hingga, otomatis yang ada per X-nya jadi 0, berarti 6 tambah 0 jadi 6, kemudian bawahnya akar 4 tambah 0, tambah akar 4 kurang 0. Nanti hitung biasa. Akar 4 itu kan 2, 2 tambah 2, 4, berarti 6 bagi 4, nanti hasilnya ketemu 3 per 2. Selesai. Nah, berita bagusnya adalah untuk bentuk akar kurang akar itu ada rumusnya. Beberapa buku sudah menampilkan ini, makanya saya berikan ke kalian. Yang pertama, kalau bentuk akar kurang akar, tengah akarnya adalah bentuk pangkat 1, itu solusi akhirnya tinggal kalian cek depan X-nya dia. Nilai koefisien X untuk bentuk yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau yang di bentuk pertama kurang dari yang kedua, hasilnya pasti negatif tak hingga. Tapi kalau keduanya sama, hasilnya pasti jadi 0. Tapi kalau gedean yang pertama, hasilnya pasti jadi tak hingga. Jadi polos banget, tergantung mana gedean, mana kecilan, apa sama. Nah, contohnya, misalnya contoh yang tadi, kalau bentuknya limit akar 2X tambah 1 kurangi akar 2X plus 3, karena sama, hasilnya pasti 0. Nggak usah dihitung juga, hasilnya pasti 0. Kalau sama, pasti 0. Kemudian contoh yang kedua, kalau gedean yang di belakang, ingat, apa ya, 3 kurang 5 hasilnya negatif, berarti hasilnya adalah negatif tak hingga. Kemudian kasus yang terakhir, kalau gedean yang depan 4 kurang 1 positif, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Selesai dah. Jadi gampang sekali. Nah, untuk bentuk yang kedua, versi yang kuadrat tadi juga ada rumusnya. Rumusnya hampir mirip. Kalau gedean yang di depan hasilnya jadi positif tak hingga, kalau gedean yang di belakang hasilnya negatif tak hingga. Tapi kalau keduanya sama, bedanya adalah bukan 0 hasilnya, tapi rumusnya dihitung dengan koefisien X kurang koefisien X, jadi B kurang E per 2 akar A. Oke? Jadi hampir sama dengan yang tadi, hanya saja kalau koefisien dari X pangkat tertingginya sama, rumusnya adalah B kurang E per 2 akar A. Nah, contohnya kita ambil contoh yang nomor 3 tadi. Kita punya tadi contoh soalnya adalah limit akar 4X kuadrat tambah 6X kurangi akar 4X kuadrat kurang 1. Nah, karena koefisien X pangkat tertingginya sama, yaitu 4, jadi itu dihitung dengan rumus yang ini. Jadi koefisien X-nya 6, kurangi koefisien X-nya di sini 0, karena nggak ada X-nya, tinggal bagi dengan 2 akar 4. Nanti hasilnya tinggal 6 bagi 2 kali 2, sama jawabnya 3 per 2, seperti tadi. Nah, kalau kasusnya berbeda ya polos kayak tadi. Tinggal 1 kurang 3 hasilnya negatif, berarti negatif tak hingga. Kemudian kalau gedean yang depanan, berarti 6 kurang 1 positif, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Gampang. Nah, untuk versi pecahan sebenarnya ada. Caranya silahkan cari di internet atau coba temukan polanya sendiri. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.